Kata-kata terakhir ayahnya berarti dia tahu sesuatu tentang Randy. Dia pasti tahu rahasia terdalam dan tergelap Randy, karena itu Randy membunuhnya. Dirga, tenanglah. Jika kamu tenang, kita bisa mulai mencari pembunuhnya. Hanya dengan begitu Pak Tua Hendra Guna bisa beristirahat dengan tenang. Randy berharap bisa menjatuhkan Dirga, agar dia tidak membuat keributan lagi. Aduh, Dirga mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Randy, seorang penipu bermuka dua, memintanya untuk tenang? Dan dari semua orang, Randy menyarankan untuk melacak si pembunuh. Randy mungkin tidak tahu bahwa dia telah memasang kamera yang merekam seluruh proses penculikan ayahnya. Dan dia tidak tahu kata-kata terakhir ayahnya kepadanya. Karena itu, Randy bisa tetap berusaha berperan sebagai menantu, ipar, suami, dan ayah yang baik. Dirga sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Dia hanya ingin mencabik-cabik Randy. Jika Randy tahu apa yang dia ketahui, mereka akan membunuhnya juga. Kemudian, Randy akan terus berbohong kepada Putri selama sisa hidupnya. Lebih buruk lagi, dia akan tinggal bersama orang yang membunuh ayahnya. Tidak, dia dan ayahnya tidak ingin itu terjadi. Dia tidak bisa impulsif lagi. Dia harus menghadapinya dengan tenang. Dia harus menemukan cara untuk mengungkap Randy dan menyelamatkan Putri Bramasta dan putrinya. Setelah mengetahui situasinya sendiri, Dirga menjadi sangat tenang. Dia tidak bisa menghadapi Randy secara langsung karena dia sama sekali bukan tandingan Randy. Dia menatap Randy, perlahan menutupi kebencian dan kemarahan di matanya. Dia berkata, "Jika aku menemukan pembunuhnya, aku pasti akan menghancurkan keluarganya." Saat dia berbicara, dia menatap Randy, mencoba membaca ekspresi wajah Randy dan melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang berbeda. Sekali lagi, seperti berkali-kali di masa lalu, Dirga mencoba, dan gagal, membaca pikiran Randy. Randy selalu tenang dan tenang. Dia selalu begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga Dirga tidak akan pernah bisa memahami dan menafsirkannya. Randy adalah pembunuh yang sebenarnya, tetapi dia masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Randy mengangguk dan berkata, "Ayo pindahkan dulu tubuh Pak Hendra Guna. Adapun hal-hal lain, serahkan padaku. Aku berjanji akan membalasmu dengan jawaban." Randy akan pergi menyelidiki dan memberinya jawaban. Rupanya, Randy sudah mempersiapkan hal ini. Dia telah menyiapkan kebenaran palsu yang bisa digunakan untuk membodohinya. Randy terlihat berpikir, kalau begitu, dia juga harus begitu. Jadi dia akan membiarkan Randy menyelidiki dan melihat trik apa yang akan dia buat selanjutnya. Dirga tenggelam dalam pikirannya sendiri dan tidak menanggapi Randy. Randy berkata, "Aku harap kita bisa menangani masalah ini secara rahasia. Jangan beritahu Putri apapun untuk saat ini." "Apakah kamu begitu takut memberitahu Putri tentang ini?" Dirga bertanya dengan dingin. Memang, Randy pasti merasa bersalah, jadi dia ingin menyembunyikan ini dari Putri Bramasta. Namun, kebenaran harus terurai entah bagaimana. Putri akan mengetahuinya cepat atau lambat. Dia pasti akan membiarkan Putri Bramasta mengetahui Randy yang sebenarnya. "Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan membiarkan dia tahu." Randy tidak takut Putri Bramasta mengetahuinya, tetapi karena kematian Hendra sekarang menjadi kenyataan, Putri Bramasta akan sangat terpukul. Apalagi, Putri Bramasta sedang hamil dan masih berada di trimester pertama yang merupakan masa rawan. Dokter mengatakan bahwa dia tidak boleh terpicu secara emosional, jadi Randy tidak mau mengambil risiko. Dirga bertanya, "Maksudmu, kamu tidak menginginkannya melihat ayah untuk terakhir kalinya?" Randy mengangguk dan berkata, dalam hatinya, Pak Hendra telah meninggal dunia. Dia telah menerima kenyataan itu. Sekarang dia benar-benar pergi,
mengetahui hanya akan memperburuk keadaan. Kamu benar, aku akan mengikuti perintahmu. Dirga mengangguk, tetapi pikirannya sudah lama meninggalkannya. Randy selalu sangat efisien. Anak buahnya segera mengirim jenazah Hendra ke rumah duka terdekat. Melihat Randy melakukan semua ini untuk ayahnya, Dirga menduga bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak tahu mengapa Randy ingin membunuh ayahnya. Apakah dia melakukannya hanya untuk membantu Priscilla membalas dendam? Jadi dia membunuh ayah mertuanya dan kemudian menjebak orang lain? Setiap kali dia meragukan dirinya sendiri, dia mendapati dirinya mengagumi akting Randy. Aktingnya begitu realistis dan mulus. Dia hampir terlihat seperti tidak berakting sama sekali. Setelah semuanya selesai, Randy menatap Dirga, yang tetap diam selama ini, dan berkata, "Ayo kita cari pembunuhnya." Dirga mengangguk jujur. Oke. Yang tidak mereka ketahui adalah begitu mereka mengirim jenazah Hendra ke rumah duka, berita bahwa seseorang terbunuh di dermaga tadi malam telah menyebar. Tadi malam, seseorang telah mengambil foto pembunuhan di dermaga dan mengunggahnya secara online. Itu sekarang menjadi berita trending. Insiden pembunuhan di dermaga menjadi tren online, dan semakin banyak orang mengetahuinya. Insiden itu sedang dibicarakan di mana-mana. Ketika Randy mendengarnya, sudah 2 atau 3 jam kemudian. Dia baru saja selesai berurusan dengan pengaturan Hendra ketika dia mengetahui bahwa berita itu sudah menjadi trending di internet. Dia membuat keputusan cepat dan segera meminta orang-orangnya untuk menghentikan pencarian dan menghapus semua pesan dan artikel berita. Siapapun yang membicarakannya lagi akan dilaporkan. Orang-orang akan mulai bertanya tentang identitas almarhum. Cepat atau lambat, seseorang akan menemukan jawabannya. Randy harus mengambil tindakan drastis untuk berjaga-jaga. Dirga juga sibuk. Dia telah mencoba menghubungi orang yang mengambil foto ayahnya itu dan mempostingnya di internet. Orang itu ada di sana. Kemungkinan besar dia telah melihat si pembunuh. Dia bisa saja melihat semua yang terjadi sebelum Dirga menemui ayahnya. Dia mengirim pesannya, tetapi sebaliknya, nomor itu telah diblokir. Akun lain yang terlibat dalam diskusi juga dihapus atau dibisukan. Tiba-tiba, pembunuhan di dermaga menghilang dari internet tanpa jejak. Dirga mendesah, "Randy cepat." Anak buah Randy sudah melakukan begitu banyak hal sebelum dia bisa melakukan apapun. Saat balapan dengan Randy, kebanyakan orang kalah sejak awal. Jika Dirga tidak bisa menggunakan internet, maka dia akan offline. Dia pasti akan menemukan bukti bahwa Randy berada di balik semua ini. Meski berita insiden di dermaga sudah diturunkan, banyak orang sudah melihat fotonya. Diskusi berlanjut baik secara offline maupun online. Semua orang menebak siapa pembunuhnya. Sebelum itu, siapa yang mencatat semua tentang kejadian itu secara online? Dalam waktu singkat, muncul berbagai macam teori konspirasi yang membuat orang cemas. Mendengar kabar tersebut, Tuan Agil tidak bisa menahan kegembiraannya. Hendra Guna sudah mati. Randy dijebak. Sekarang Randy menghadapi perjuangan yang berat. Dia seharusnya berlari ke arahnya untuk meminta bantuan kapan saja. Saat itu, nomor telepon yang dikenalnya muncul di teleponnya. Dia menjawabnya setelah beberapa waktu. Dia berkata, "Kamu benar-benar salah satu orang, Tuan Addison. Kalian bertindak cepat. Baru 2 hari yang lalu, kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuh Hendra dan menjebak Randy dan kamu berhasil. Direktur Agil, Anda menculik dan membunuh seorang pria, dan entah bagaimana Anda membuatnya menjadi viral. Apakah Anda bodoh atau apa?" Sebuah suara laki-laki mengejeknya melalui ponsel. "Apa maksudmu? Kapan aku membunuhnya?" "Kamu membunuhnya," Tuan Agil meraung. Pria itu menambahkan, "Apa maksud saya? Anda masih tidak mengerti." Tuan Agil mencibir dan berkata, "Kamu membunuh seseorang,
dan kamu ingin melarikan diri sekarang?" Pria itu mendengus dan berkata, "Bukannya aku ingin melarikan diri. Aku hanya tidak ingin bekerja dengan orang sepertimu. Denganmu, aku bahkan tidak tahu nasibku sendiri." Setelah itu, pria itu menutup telepon. Ketika Tuan Agil menelepon lagi, nomornya sudah tidak aktif. Tuan Agil melempar ponselnya ke tanah dan memarahi, "Sial, kamu pikir kamu bisa kabur semudah itu? Kepala keluarga Addison masih ada. Dia akhirnya akan menangkapmu." "Itu belum tentu benar." Citra, yang duduk diam di sana, tiba-tiba menimpali. "Apa maksudmu?" Tuan Agil mengangkat alisnya dan menatapnya. Citra sedang memainkan ponselnya sambil berbicara. "Kamu hanya berbicara dengan orang itu di telepon, dan kamu bahkan tidak tahu seperti apa tampangnya. Dia bilang dia salah satu orang Calvin Addison, tapi siapa yang tahu jika dia memberitahu kebenaran?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.